Shalom saudara, apa kabar? Mungkin ada di antara kita yang saat ini dalam kondisi sehat dan baik, puji Tuhan. Namun mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul. Saya percaya bahwa kita yakin dalam segala situasi yang terjadi, ada tangan Tuhan sedang bekerja atas hidup kita. Dan kita percaya firman Tuhan akan menjadi penguat bagi kita untuk menjalani hari. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan. Dalam setiap kondisi hidup kami percaya tangan-Mu bekerja atas kami, sehingga kami boleh melihat Engkau menuntun kami satu langkah demi satu langkah. Kiranya firman Tuhan hari ini juga boleh menjadi penuntun-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah mendengar sebuah kalimat? Uang bukan segalanya, tapi untuk segala sesuatu kita butuh uang. Nah, kalimat ini sering kita dengar, dan memang benar adanya. Selama kita masih tinggal di dunia, semua hal yang kita butuhkan memerlukan uang. Kita lapar, kita butuh uang untuk makan. Kita mau sekolah, kita butuh uang untuk bayar SPP. Kita mau pergi kerja, kita pun butuh uang untuk ongkos ataupun transport. Kita bisa katakan uang itu penting. Namun bicara tentang uang, kita juga perlu sadar bahwa pentingnya uang bukan berarti dia harus berada dalam posisi penting sekali di dalam hati kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita memandang dan mempergunakan uang. Mari kita buka Alkitab di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13 yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Di sini pembacaan firman Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan Yesus menyebut uang sebagai mamon. Bukan berarti uang itu sendiri buruk, saudara. Tetapi keberadaan uang memiliki potensi besar menguasai hati manusia. Sehingga oleh karena pengaruh uang, manusia bisa sangat korup dan mendorong kita untuk jatuh dalam dosa. Tapi uang bisa dipergunakan dengan cara yang bijak. Jika hati kita melihat uang dengan cara yang benar. Tuhan ingin kita melihat bahwa kita adalah penata layan atas uang yang kita terima di dunia. Pemilik sebenarnya bukan kita, tetapi Tuhan. Semua harta, uang, kekayaan yang ada pada diri kita saat ini, semuanya adalah milik Tuhan. Maka dari itu sebagai seorang penata layan, kita seharusnya melihat uang sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri sehingga kita diperbudak olehnya. Nah, bagian firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita. Uang memang penting, saudara. Tapi bukan segalanya. Jangan memperbudak diri di bawah kuasa uang. Tetapi sebaliknya, pergunakanlah uang dengan bijak. Sehingga orang bisa melihat Tuhan sebagai pemilik atas segala yang kita punya. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kita mengelola, mempergunakan uang kita. Tuhan akan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya yang cukup ketika kita mengelola dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa meskipun kami berusaha, segala yang baik itu berasal dari Tuhan.
termasuk harta kekayaan yang kami miliki. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami untuk mempergunakannya sebagai penata layan. Kami mempergunakannya bukan untuk memuaskan diri, kami mengejarnya bukan untuk memuaskan diri, tetapi kami mengejar dan mempergunakan uang adalah untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sehingga uang itu boleh menjadi berkat bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang banyak. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.